visitor yang seharusnya dia menjadi transaksi. Betul nggak? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Senang ketemu lagi kita di Retail Zoom S untuk kesempatan hari ini. Seperti biasa ya, bersama mentor kesayangan kita Bapak Christian F. Guswai. Dan saya rasa tema kita hari ini cukup menarik ya. Siapapun ingin melakukan ini, mengubah kunjungan menjadi transaksi. Kayaknya didengarnya juga enak, apalagi kalau sampai kejadian demikian ya Pak ya. Baik, Ya. Bapak dan Ibu, kita sapa juga untuk yang baru saja bergabung. Mungkin juga sudah bergabung di WA grup kita ya. Silakan dipantau terus dan tentunya kita lebih mengharapkan interaktif satu sama lain. Jadi setelah nanti ada materi dari Pak Christian, selain kita buka di chat room, boleh raise hand untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan Pak Kris memulai ya. Baik, selamat pagi dan terima kasih Mbak Riri telah membuka Retail Zoom S kita edisi ke-59. Ya. Kalau begitu, kita akan menonaktifkan suara terlebih dahulu. Oke, nanti kita buka kesempatan untuk berinteraksi. Sekarang semua kita mute. Ya. Mute dulu. Baik. Tema kita hari ini ada 5 cara untuk mengubah kunjungan menjadi transaksi. Ini masih ada hubungannya dengan materi kita yang 4 daun semanggi. Ya, masih ingat ya, 4 daun semanggi. Coba saya masuk dulu ke sini. Sebelum saya mulai, saya akan ingatkan waktu kita bicara 4 daun semanggi, kita tahu kan daun semanggi itu ada daun yang halus banget daunnya. Itu ada lead ya. Yang pertama itu lead atau potensi pasar. Kemudian lead ini kan kita beralih biasanya menjadi dikonversi kan menjadi visitor yang seharusnya dia menjadi transaksi. Betul nggak? Nah, hari ini kita akan bicara kalau dia sudah masuk menjadi visitor, hendaknya dia terjadi transaksi. Sekaligus kita juga menginginkan average basket-nya juga tinggi ya. Kita belum hari ini tidak bicara mengenai frekuensi. Di keping daun semanggi yang keempat itu frekuensi ya. Bagi yang tidak terlalu paham apa yang saya maksud, dengarkan lagi ya metode 4 daun semanggi ya. Ada di YouTube channel, masih ada metode 4 daun semanggi, Anda bisa dengarkan lagi. Hari ini kita mau lebih fokus ke 2 aspek ini. 2 aspek ini. Kenapa? Karena ini sering ditanyakan oleh klien saya akhir-akhir ini ya, karena biasanya kita mengeluhkan yang terlalu sedikit. Kemudian kalaupun sudah masuk, apakah dia lantas menjadi transaksi? Ya. Baik, kita akan mulai. Kita akan mulai di cara meningkatkan kunjungan menjadi transaksi. Kunjungan itu begini, orang sudah berhasil masuk ke toko kita, tetapi apakah dia menjadi transaksi? Atau berapa banyak transaksi yang terjadi? Ya, ini yang bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan 5 tips ini Bapak Ibu bisa nanti mempraktekkan di bisnis masing-masing. Ya, saya berharap di setiap kali Retail Zoom S sebenarnya Bapak Ibu bisa membawa keynote-nya ya, hal-hal penting apa atau golden nuggets-nya apa. Baik, yang pertama ya,
ini tidak bisa terhindarkan kalau kita buka toko ya, kalau kita retail, kita harus bisa menjaga dengan ketat persediaan barang kita. Ya, jangan sampai orang sudah masuk tapi kecewa karena tidak mendapatkan apa yang dia cari. Apa yang mau ditransaksikan jika barangnya tidak ada. Jadi pada dasarnya memastikan stok tersedia itu vital ya, vital banget. Ya bukan barang baru ya, kalau Anda kenal saya pasti mempersoalkan yang disebut availability ya, ketersediaan barang ya. Pastikan Anda menjaga ketat persediaan Anda ya. Lalu Anda juga harus memperdalam kebutuhan pelanggan. Jangan sampai begini, barang yang tidak dibutuhkan Anda punya banyak, Anda berlebih-lebih. Karena apa? Anda sebenarnya tidak paham apa yang dibutuhkan pelanggan Anda. Ya, mengapa kita punya produk over dan mengapa kita punya produk kekurangan atau out of stock? Rata-rata karena kita tidak menganalisa secara mendalam apa sesungguhnya kebutuhan pelanggan, atau persisnya kita menyediakan yang tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan kita kekurangan. Maka itu pastikan stok Anda tersedia. Di dalamnya hati-hati dalam menentukan assortment ya. Hati-hati dalam menentukan assortment sehingga makin terkendali persediaan barang Anda. Jangan over, jangan under. Ya, hati-hati dalam menentukan assortment. Karena jika Anda gagal menjaga ketersediaan barang, maka ketika pengunjung sudah datang, tetap tidak terjadi transaksi. Apa yang mau dibeli ketika barang yang dia butuhkan dia tidak dapatkan. Ya, apapun bisnis Anda, mau apapun, ya katakan Anda bahan bangunan, apa yang dicari pelanggan Anda ketika dia sudah visit ke toko Anda. Kalau Anda toko groceries, juga demikian. Anda bisnis toko apapun, mainan, juga demikian. Maka itu 2 poin penting di sini. Pastikan stok Anda tersedia ketika pelanggan datang, ketika mereka visit tokomu. Hati-hati dalam menentukan assortment. Sehingga Anda tidak out of stock atau juga tidak overstock. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua. Nah, ini juga bukan barang baru sebenarnya ya, tetapi saya harus ingatkan, plus ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan. Dorong membeli lebih banyak dengan menyarankan adding on. Nah, ini gampang diucapkan, tetapi banyak juga yang akhirnya belum begitu paham ya apa yang disebut adding on ya. Adding on itu menambahkan lagi ya. Tawarkan, caranya gimana? Tawarkan solusi lengkap, bukan hanya jual satu item. Apalagi kalau itemnya lagi promo ya, sayang banget Anda hanya jual item yang lagi promo, berarti margin Anda habis. Tawarkan solusi lengkap. Ya. Maksudnya apa? Kalau orang datang ke tempat Anda, dia sebenarnya punya story ya, punya cerita. Contoh nih, kalau orang masuk ke daerah bumbu dapur, kalau dia membeli kecap, dia sebenarnya mau masak. Masak iya, masak dengan kecap tok. Tentu dia butuh bumbu-bumbu tambahan yang lain. Sehingga Anda dorong untuk tambah, adding on. Solusi lengkap. Ya, bagus kalau Anda bisa ngobrol dengan si pelanggan. Ya, Anda sapa, mau masak apa Ibu? Oh, iya nih, lagi pengen masak nasi goreng. Nah, temanya nasi goreng. Selain kecap manis, apa lagi? Bumbu racik, perlu tambahan apa lagi? Penyedap, sambal, bawang goreng, bawang putih yang tinggal pakai, yang sudah diiris-iris itu. Apa? Anda sendiri memang juga harus punya pengetahuan. Ya, total solution ya. Tawarkan solusi lengkap. Bukan hanya jual satu item. Lagi, di tempat
orang lagi menjual produk pembersih. Temanya apa? Apakah hanya membeli satu produk? Ya, kalau orang membeli pembersih lantai, tawarkan yang punya nilai tambah gitu ya. Tawarkan yang punya nilai tambah seperti ini lebih harum dan sebagainya. Anda bisa tawarkan juga biasanya kalau orang beli ini dibersihkan dahulu dengan ini. Gitu ya. Anda tidak cuman membersihkan katakan kamar mandi, tetapi Anda harus membersihkan kerak-kerak. Jadi Anda bisa menawarkan juga untuk pembersih kerak. Biasa di kamar mandi kan ada kerak-kerak yang tertinggal. Nah, biasanya sebelum dibersihkan kita kasih ini dulu. Nanti baru terakhir kita selesaikan dengan ini. Gitu ya, contoh. Kemudian, ingat ya, margin itu datang dari penawaran barang-barang normal. Ya, kalau yang dibeli tadi ternyata hanya barang promosi, margin Anda limited, terbatas ya. Margin itu datang sebenarnya dari barang-barang normal. Barang-barang normal yang Anda berhasil dorong, Anda sarankan, ya. Disitulah Anda baru bisa mendapatkan margin. Adding on ini tidak hanya ada di lorong-lorong kita, bukan di lantai penjualan ya, tetapi juga sampai ke area kasir ya, tidak harus selalu di meja kasirnya, tetapi di area dekat kasir. Ketika contoh ini kasir Anda, nah di sini area dekat kasir ini juga bisa didisplay barang-barang yang mudah ditambahkan. Kasir bisa mendorong pelanggan untuk melihat di sini, atau jika mereka menuju ke kasir atau sedang antri, mau tidak mau mereka bisa melihat ya, tapi tidak bermaksud biarin antrinya panjang. Jangan ya, nanti ada itu di cara kelima atau tips kelima, itu harus kita hindari ya. Tidak ada orang yang mau disuruh menunggu. Kemudian untuk adding on, itu Anda bisa memanfaatkan POP yang kreatif ya. Ini yang sering sekali loh saya mengingatkan ke klien-klien saya untuk kreatif menggunakan POP ya. Anda bisa membuat POP kreatif itu bukan melulu yang basic-basic ya. Anda bisa menambahkan tulisan seperti ini. Kalau Anda jualan baju fashion gitu ya, Anda bisa mengatakan lengkapi penampilan Anda dengan scarf cantik ini. Jadi di tempat scarf Anda pasangin tambahan tulisan, atau tampil lebih keren dengan titik-titik ini, dengan kemeja ini, dengan celana jeans ini, dan sebagainya. Atau kalau Anda jual makanan, produk biskuit, cookies, Anda bisa menambahkan tulisan di area cookies, kejutkan putra-putri Anda dengan cookies lezat ini, gitu ya, lengkapi dengan gambar dan sebagainya. Itu juga kalau yang ini secara aktif Anda menawarkan, kalau ini lebih ke arah apa? Pasif ya, tanpa orang kita ada di situ. POP sudah bicara ya, POP-nya bisa membuat pelanggan ingin add on ya. Apalagi kalau Anda jual produk-produk yang bukan makanan, contoh kompor, contoh, nah ini masa lebih nyaman, lebih elegan, lebih gaya dengan kompor ini. Coba perhatikan, sekarang orang jual kompor tidak jual basic-basic. Perhatikan, kompor sekarang makin keren. Ada yang modelnya vintage, ada yang warnanya sudah nggak warna hitam lagi. Warna kompor sudah macam-macam sekarang, ada yang biru, hijau, orange ya. Begitu juga mixer dan sebagainya. Kalau Anda hanya jual basic-basic saja, berarti barangkali kita tidak terlalu memahami apa yang terjadi di konsumen. Anda tidak paham apa yang terjadi di konsumen ya. Hati-hati dalam menentukan assortment ya, kebutuhan pelanggan. Apakah kita paham bahwa sekarang terjadi tren orang itu pengen masak dan peralatan masaknya keren-keren ya, tidak yang basic-basic lagi. Itu yang kedua ya. Kita lanjut. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and